Kue kami dibuat dengan hati. Halo rekan-rekan semua, sahabat Unsia. Kenalkan, saya Kadek Hendrawan, mahasiswa Universitas Cyber Asia, masuk di Bidang Studi Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan anggaran bisnis dengan tema Inakukis yang berada di daerah Semarang, Bali. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengajar yaitu Ibu Pustika Puri S.E.M.S.I.M telah mengajarkan kita di materi anggaran bisnis dengan baik. Oke, sebelum itu tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bisa mengikuti atau melihat video ini. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk outline sendiri di anggaran bisnis pada kali ini ada dua item sebenarnya, yaitu produk dan anggaran. Nah, anggaran ini dibagi menjadi beberapa substansi seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku, dan anggaran pembelian bahan baku. Nah, yang paling pertama di sini kita bahas adalah produk. Let's go. Nah, untuk produk yang ada di Inakukis saat ini masih kategori sedikit, belum terlalu banyak, yaitu 4 item. Di sini ada kue nastar yang pertama, ada kue kastengel, ada yang nomor 2, ada kue semprit, nomor 3 ada putri salju yang nomor 4. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk perhitungannya. Oke, kita kembali untuk ke outline-nya sendiri. Kita masuk di anggaran sekarang ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, baiknya kita harus mengerti dulu anggaran itu apa sih. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal yang paling penting dalam sebuah proses perencanaan. Jadi setiap perusahaan jenis apapun itu, mau perusahaan swasta, UMKM, terus perusahaan besar, pasti akan menyusun yang namanya anggaran untuk periode-periode. Ada anggaran yang namanya anggaran bulanan, ada tahunan, ya. Oke. Nah, itu untuk anggaran. Nah, untuk substansi atau bagian dari anggaran ini ada anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini kita harus mengerti juga apa sih anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini adalah perkiraan unit atau barang atau hal apapun itu yang diharapkan atau yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, dan pendapatan yang akan dihasilkan oleh dirinya. Contoh di sini mungkin kita jual kue atau mungkin jual spare part,
itu sudah anggaran penjualan. Mungkin dalam waktu 1 bulan beberapa barang atau beberapa kue harus kita jual. Nah, itu yang disebut anggaran penjualan. Nah, di sini ada tabel, ada ada nominal untuk anggaran penjualan si in cookies ini dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, di sini dijelaskan produk seperti kue nastar, kastengel, semprit ataupun salju memiliki rencana penjualan yang berbeda-beda. Contoh di sini ada si nastar, kue nastar memiliki rencana penjualan dalam 1 tahun yaitu 50.000 toples ya, dengan harga per toplesnya yaitu 52.000. Jadi dihitungkan seandainya kalau kita jual semua, jadi total penjualannya itu adalah 2.600.000.000. Begitu juga sih kastengel. Jadi kastengel ini memiliki rencana penjualan dalam 1 tahun yaitu 45.000, dan juga untuk harga per toplesnya yaitu 60.000. Jadi total penjualan dalam kurun waktu 1 tahun yaitu 60.000 dikali 45.000, jadi 2.700.000.000 ya. Nah, begitu juga di semprit, kue semprit sama, rencana penjualannya tidak beda dengan kastengel yaitu 45.000. Cuman harga per toplesnya beda dengan harga kue kastengel yaitu 45.000. Jadi total penjualannya dihitung adalah 2.025.000.000. Untuk putri salju targetkan lebih sedikit, mungkin karena dari segi peminat atau segala macamnya, yaitu 36.000 dengan harga per toplesnya yaitu 50.000. Jadi total penjualan diperkirakan dalam waktu 1 tahun yang paling sedikit yaitu 1.800.000.000. Nah, jadi total kesemuanya ini ya, total keseluruhan ini itu yang dihitung sebagai anggaran penjualan yaitu 9.125.000.000. Jadi ini yang dihitung sebagai atau dikategorikan sebagai anggaran penjualan keseluruhan ya. Nah, tadi sudah membahas tuh anggaran penjualan. Nah, sekarang kita lanjut ke anggaran produksi. Anggaran produksi ini adalah rencana perusahaan atau rencana usaha untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode. Nah, di sini sama aja guys, bapak-bapak dan rekan-rekan semua, dengan forecast atau bahasa lainnya di suatu usaha itu forecasting atau perencanaan perhitungan produksi dari sisi biaya jumlah yang akan kita keluarkan seperti itu ya. Nah, di sini muncul juga forecastnya ya, dari awal tahun 2023 Januari sampai dengan 2023 di bulan Desember ya. Nah, di sini ada keterangan untuk kue nastar, kue kastengel, kue semprit atau kue salju. Kita sudah hitung nih jumlah yang direncanakan untuk dijual. Jadi kita merencanakan jumlah yang akan dijual dalam waktu setahun itu adalah untuk kue nastar sendiri. Kita ngambil tuh dari data sebelumnya, dari tabel sebelumnya bisa kita lihat di situ. Sebentar kita lihat. Itu di sini. Nah, di sini muncul kan untuk kue nastarnya berapa? Nah, kita ambil dari sini nih, dari rencana penjualan. Oke.
semprit 45.000, putri salju 36.000. Nah, persediaan akhir ya, sisa dari tahun sebelumnya ada 800 ya, 800. Untuk Cash Angel ada 700, untuk Kue Semprit sendiri ada 775, si putri salju juga 850. Jadi total kebutuhan kita adalah di ini nih, ini dengan ini ditambah ya, hasilnya adalah di total keseluruhan kebutuhan kita adalah 50.800. Begitu juga di sini, di sisa, total kebutuhannya adalah 45.700. Di sini Kue Sempritnya ada 45.775, putri saljulnya ada 36.850. Nah, total ini kita kurangin dengan persediaan awal. Jadi ini forecasting awal. Forecasting awal itu ada di 1000. Jadi kita kurangin nih jumlah total kebutuhan dikurang dengan periode awal ya. Jadi dikurangin seperti 1000. Jadi karena kita memiliki persediaan awal 1000, jadi itu sebagai pengurang ya. Nah, jadinya jumlah produksi kita dalam total jangka waktu 1 tahun itu diperkirakan mencapai 49.800. Begitu juga Cash Angel, karena Cash Angel ini juga mempunyai persediaan awal yaitu 2000. Si Kue Semprit ini memiliki persediaan awal di 1.500, dan juga si putri salju ini memiliki persediaan di 1.300. Jadi ini adalah pengurang total kebutuhan per setiap kue. Jadi jelas ya rekan-rekan semua, inilah hasilnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke anggaran kebutuhan bahan baku. Nah, di sini sedikit penjabaran juga. Anggaran bahan baku ini adalah perencanaan paten dan bahan baku yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi. Jadi anggaran bahan baku ini adalah perhitungan atau forecast biaya untuk membeli bahan baku dalam waktu 1 tahun atau di periode mendatang yang akan datang, itu berapa sih yang dihitung forecastnya atau kebutuhan kita tuh dihitung dengan cara kita mencari harga di setiap toko mungkin untuk jadi pembanding seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan anggaran bahan baku. Nah, di sini juga ada anggaran kebutuhan bahan baku dari Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember di 2023. Untuk produknya itu masih kue nastar, Cash Angel, semprit, putri salju. Nah, bahan baku yang dibutuhkan oleh beberapa kue ini kan berbeda-beda nih, akan tetapi ada beberapa item yang sama. Nah, contoh kue nastar. Kue nastar ini dia membutuhkan selai nanas. Selai nanas sebanyak 2 ton. Tetapi si Cash Angel, kue semprit, putri salju dia tidak membutuhkan selai nanas. Jadi jumlah kebutuhannya itu adalah 2 ton. Ya, jadi ini di setiap poin ini di total di 2 ton kebutuhannya. Juga di sini tepung terigu untuk kue nastar dia membutuhkan 650 kilo, Cash Angel 550 kilo, kue semprit sama 550 kg, putri salju 450. Jadi total di sini adalah 2.200 kg. Begitu juga telur, margarin ini semua produk membutuhkan margarin. Keju. Nah, kalau keju si kue nastar ini nggak butuh keju ya. Jadi yang membutuhkan keju itu adalah Cash Angel ya.
Custom Create, putih salju juga tidak membutuhkan, jadi total semuanya adalah 300 kilogram gula. Jadi semua kue membutuhkan gula. Jadi yang pertama di sini ada 2 ton, yang kedua ada 2 ton, yang ketiga 1 ton, ada yang keempat 1 ton. Jadi total semuanya itu adalah sebenarnya di sini adalah 6 ton, ya, bukan 5. Oke, jadi 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 jadi 6 ton yang harus dibutuhkan. Nah, susu bubuk juga setiap kue ini menggunakan susu bubuk. Jadi total kebutuhannya ini adalah segitu, ya. Itu untuk kebutuhan bahan baku. Jadi untuk total kebutuhan bahan baku kita bisa biayanya kita bisa hitung. Mungkin dari nanas biayanya berapa sih? Anggarannya kita lihat nanti di slide selanjutnya. Nah, ini nih anggaran pembelian. Yang pertama kita harus mengerti dulu anggaran pembelian itu apa. Jadi anggaran pembelian bahan baku itu adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk kebutuhan produksi dalam periode mendatang. Jadi sama aja juga forecast bahan baku, ya, untuk kuantitas atau jumlah yang akan kita butuhkan. Nah, kebutuhan bahan baku ini kita bisa perinci. Yang pertama dari jenis bahan baku, yang kedua menurut macam barang atau macam barang bahan baku yang akan dihasilkan, seperti itu. Nah, di sini ada detailnya untuk anggaran pembelian bahan baku dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah seperti berikut. Jadi gula, tepung terigu, telur, margarin, keju, selai nanas, susu bubuk itu kita sudah jabarkan di sini. Ya, untuk kebutuhan awal itu dia di angka 2 ton. Untuk tepungnya, gula, semua produk itu semua kebutuhan ada di 2 ton seperti tadi dibilang di slide sebelumnya. Nah, persediaan akhir kita memiliki 1 ton. Jadi kebutuhannya adalah 3, ya. Jadi kebutuhan yang pertama adalah 2 ton. Nah, kita memiliki persediaan itu ada di 1 ton persediaan kemarin nih. Jadi kebutuhannya adalah 3 karena itu dijumlah. Nah, untuk persediaan awal kita memiliki di angka 2 ton. Jadi untuk mencapai 3 ton, dengan mencapai kebutuhan ini kan kita sudah memiliki ini 2 ton nih, ya kan? Nah, kita hanya membeli 1 ton, ya. Kita hanya membeli 1 ton untuk memenuhi kebutuhan 3 ton ini. Jadi ini adalah perhitungan sebelumnya lah, ya. Jadi kebutuhan kita adalah ini nih, adalah 3 ton. Jadi kita memiliki kesediaan itu hanya 2 ton, yang harus kita beli adalah 1 ton. Makanya nilai pembelian itu adalah harga per ton itu dikali jumlah pembelian. Jadi 13.500 dikali 1 ton itu adalah 13.500.000. Jadi itu, ya. Sama juga di sini nih, tepung terigu. Di awal kebutuhan kita adalah 2.200. Persediaan akhir kita memiliki di angka 500. Jadi yang kita butuhkan itu adalah 2.700. Jadi ini semua sudah dihitung dari tahun-tahun sebelumnya, dari pembulan sebelumnya untuk periode selanjutnya. Jadi yang di sini nih kita memiliki persediaan 900, maka yang harus kita beli itu adalah 1.800, ya. Nah, untuk harganya si tepung terigu ini adalah 10.000 per kilo. Jadi 10.000 ini dikali 1.800, makanya
mendapatkan angka 18 juta. Nah, inilah perincian untuk anggaran dan bahan baku. Jadi ini total, jadi nanti kita bisa gabung nih, ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Jadi itulah total anggaran pembelian bahan baku. Jadi budget yang harus kita siapkan itu adalah total dari semua ini, ya. Ini tinggal ditambah aja berapa hasilnya. Itulah total budget yang harus kita siapkan. Nah, demikian sedikit presentasi saya untuk mata kuliah anggaran bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam semangat.